Belum reda keriuhan yang tiba-tiba saja hadir di rangkaian acara KTT G20 Bali. Nama Anies Baswedan kembali viral setelah bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Banyak pandangan jika kedua aktivitas ini adalah bagian dari manuver politik sang mantan Gubernur DKI tersebut. Sementara dalam pandangan penulis, langkah politik Anies ini boleh jadi sebagai kegiatan paradoks dan hiperbola, yang cukup maksimal hasilnya. Anies bekerja sendirian dan lumayan sukses mengumpulkan serta mempengaruhi banyak orang, meskipun tanpa embel-embel Nasdem, partai pengusung resmi Anies sebagai Capres 2024. Anies cukup pintar memainkan drama politik di mana-mana. Kehilangan jabatan di pemerintahan tidak menurunkan ritmenya dalam melakukan roadshow politik, termasuk memanfaatkan panggung internasional seperti KTT G20. Sebenarnya KTT G20 merupakan forum ekonomi dunia yang hanya diperuntukkan untuk kepala negara. Namun, Anies sebagai pengangguran nyatanya mampu menerobos dan menyedot perhatian publik. Bahkan sekelas Prabowo Subianto yang juga hadir dalam gelaran internasional tersebut, sangat minim sorotan dari publik atau media. Hal ini membuktikan, Anies pandai mengelola isu dan manajemen konflik. Kemudian, pertemuan Anies dengan Gibran juga bukan perkara mudah untuk diurai tarik ulur kepentingan. Ingat, sekali lagi posisi Anies saat ini bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan anak presiden, bahkan bukan juga pengusaha kakap. Tapi dengan kecerdasan Anies, Gibran pun tampak dengan sukarela menemuinya. Apalagi yang menjadi bahasan diskusinya begitu padat dan kaya akan isu-isu strategis. Bagi Gibran sebagai anak muda yang baru masuk arena politik, pertemuannya dengan Anies tentu bisa dimanfaatkan sebagai media belajar dalam banyak hal. Putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan mendapatkan bonus langsung berupa dukungan moral dari Anies untuk maju pada Pilgub DKI mendatang. Kemampuan Anies menawarkan isu seksi ke Gibran memang benar-benar harus diakui. Anies dalam hal ini mampu memanfaatkan sejarah karir politik Jokowi yang berawal dari Wali Kota Solo, hingga akhirnya jadi presiden sebagai materi komunikasi berbobot terhadap Gibran. Apa yang dibicarakan Anies ini secara tak langsung telah mengecilkan Ganjar Pranowo yang sebelumnya mendorong Gibran maju Pilgub Jateng. Tapi, Anies secara meyakinkan malah membisiki Gibran, betapa pentingnya meniti karir politik di DKI Jakarta. Dialektika Anies dan Ganjar yang mendorong Gibran menjadi gubernur boleh jadi sebuah indikator penting tentang bagaimana kuatnya magnet ayah Jan Etes ini dalam panggung politik nasional di masa mendatang. Resonansi Gibran semakin tidak terkendali ketika muncul wacana liar bahwa dirinya akan dipasangkan dengan Anies. Entah dari mana wacana ini pertama muncul, yang pasti Gibran adalah politisi muda yang digambarkan bakal mampu menggantikan sosok ayahnya pada masa mendatang. Sebagai penutup, sekali lagi penulis tekankan bahwa Anies memang pandai mengolah kata dan menata kalimat. Tapi untuk kali ini patut diakui, Anies jago juga berstrategi politik. Tanpa modal finansial dan jabatan struktural, Anies mampu menguncang peta dan panggung politik nasional sendirian. Salam.